Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, apakah sahabat BN telah menyaksikan di laman X tayangan Presiden Prabowo mengkampanyekan pasangan calon gubernur wakil gubernur Jawa Tengah Lutfi Yasin? Saudara Gus Taj Yassin Maimun, putra dari guru saya, Kiai Haji Maimun Zubair, yang telah juga mengabdi cukup lama di Jawa Tengah sebagai wakil gubernur. Jenderal Lutfi mengabdi berjenjang dan berakhir mengabdinya sebagai Kapolda di Jawa Tengah. Saya percaya mereka akan merupakan tim yang sangat cocok dan akan bekerja bersama dengan saya di pusat. Kita akan menjadi suatu tim yang baik, tim yang di daerah dan tim yang ada di pusat. Untuk itu, saya memohon saudara-saudaraku, rakyat Jawa Tengah, pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin Maimun. Dengan demikian, kita akan memiliki suatu tim yang sangat kuat untuk membawa kemajuan yang sangat cepat di negara kita, di Jawa Tengah dan di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu harapan saya, itu anjuran saya, dan itu permohonan saya kepada rakyat Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Selamat berjuang. Merdeka! Dan jika dikaitkan dengan komentar netizen di laman X ini, membuat kita jadinya prihatin dengan apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo ini. Kalau sekedar beliau seorang ketua umum Partai Gerindra melakukan kampanye terbuka seperti ini terhadap calon gubernur atau calon bupati wali kota yang didukung oleh Partai Gerindra, agaknya tidak akan begitu tercengang publik. Tetapi ketika sekarang beliau telah menjadi seorang presiden dan hal itu beliau lakukan, maka sangat mencengangkan bagi rakyat. Bisa jadi kampanye yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini yang diharapkannya akan menambah perolehan suara bagi paslon Lutfi Yasin, jangan-jangan hanya akan membuat rakyat Jawa Tengah menjadi marah, menjadi benci, dan semakin menjauh dari pasangan ini. Yang pada awalnya mereka mungkin akan memilih paslon Lutfi Yasin, berubah untuk tidak memilihnya. Sebab sebagai seorang presiden kepala negara, seyogianya lah beliau berada di atas semua kepentingan politik yang ada di negeri ini. Bahkan beliau berada di atas semua kepentingan partai, termasuk Partai Gerindra sendiri. Sebab seperti dikatakan oleh netizen yang mengomentari tayangan ini, Presiden SBY, Presiden Megawati, Presiden Gus Dur, tak seorang pun di antara mereka itu yang melakukan kampanye yang terang benderang seperti ini terhadap calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota yang diinginkannya di saat mereka
menjadi presiden. Sekaranglah baru hanya terjadi hal seperti ini pada Presiden Prabowo. Bayangkan ini komentar dari netizen. Pak Prabowo sebagai presiden juga ikutan endorse calon yang dibenci masyarakat Jateng. Astagfirullah. SB Yudhoyono dan Bu Megawati, Gus Dur tidak pernah secara terang-terangan ngelakuin hal rendah begini. Bayangkan itu komentar netizen. Yang berkomentar ini kita yakin tentu warga masyarakat Jawa Tengah. Kalau begini komentar netizen, apa kira-kira yang akan terjadi bagi warga masyarakat Jawa Tengah dengan kampanye terbuka di laman X yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini? Dan malah kita melihat Presiden Soeharto saja yang terkenal berada di era otoriter, mertuanya Pak Prabowo, dan dia memimpin selama 32 tahun. Tidak pernah setahu kita atau sepengetahuan kita Presiden Soeharto turut kampanye Golkar di saat pemilu. Tidak pernah kita melihat. Padahal dia itu Ketua Dewan Pembina Golkar. Kenapa itu terjadi? Karena Presiden Soeharto tentu ingat dia bahwa dia adalah berada di atas kepentingan semua partai, di atas kepentingan semua kepentingan politik yang ada di negara Republik Indonesia selaku dia presiden kepala negara. Lain halnya kalau Prabowo beralasan Pak Jokowi kan cawe-cawe juga ketika terjadi Pilpres. Pak Jokowi kan cawe-cawe juga ketika pilkada. Pak Jokowi itu kan guru saya. Sebagai seorang murid, tentu saya wajib menuruti apa yang dilakukan oleh guru saya. Kalau itu alasannya, memang tidak ada jawabannya bagi kita lagi. Kalau Presiden Prabowo sudah menyebut Presiden Jokowi, kita terpaksa menundukkan kepala saja itu. Tidak ada jawabannya sama sekali. Tetapi tidaklah selayaknya Presiden Prabowo yang seorang jenderal bintang 4 yang lahir dari keluarga yang sangat terpandang, ayah beliau, kakek beliau yang merupakan tokoh nasional yang sangat disegani, dan Presiden Prabowo sendiri menimba ilmu yang sangat banyak secara formal maupun secara informal dari dalam dan luar negeri. Tentu tidak seharusnya Prabowo ini yang diwarnai oleh Jokowi. Harusnya Jokowi yang diwarnai oleh Prabowo. Sebagai seorang presiden yang berpangkat jenderal, yang punya pendidikan formal dan informal dari dalam dan luar negeri yang begitu banyak, yang punya wawasan luas, rakyat tentu berharap jiwa negarawan Prabowo ini betul-betul jauh melebihi jiwa negarawan presiden-presiden yang lainnya, apalagi Jokowi. Itu tentunya yang diharapkan oleh rakyat. Dan sebagai seorang presiden kepala negara, sebagai seorang pemimpin bangsa dan negara, seorang presiden kepala negara itu tentu diharapkan begitu selesai dia kampanye dan ketika dia telah ditetapkan menjadi pemenang Pilpres, apalagi kalau setelah dia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, baju yang dipakainya harusnya adalah baju negarawan, baju politisi yang dipakainya ketika melaksanakan kampanye haruslah sudah diletakkannya dan tidak dipakainya, digantinya dengan baju negarawan.
Tetapi kalau turut kampanye seperti ini untuk kepala daerah lagi, tentu rakyat akan menilai Pak Prabowo ini masih memakai baju politisi. Dan tentu akan sangat mengecewakan rakyat jadinya kalau seorang jenderal purnawirawan TNI Prabowo yang mantan Danjen Kopassus memakai baju politisi juga setelah dia memimpin bangsa dan negara ini selaku presiden kepala negara. Yang tidak habis pikir kita, jika nanti sempat rakyat Jawa Tengah memenangkan pasangan calon gubernur, wakil gubernur Andika Hendi. Kita tahu Andika itu adalah seorang jenderal bintang 4 TNI, mantan Panglima TNI, yang sama-sama TNI dengan Prabowo, yang sama-sama bintang 4, malah dia pernah menjabat Panglima TNI, yang Prabowo belum lagi pernah menjabat Panglima TNI. Bagaimana nanti kalau yang memenangkan Pilkada Jawa Tengah ini Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa? Bagaimana nanti Prabowo memperlihatkan mukanya sebagai seorang presiden kepala negara, sebagai seorang negarawan, ketika dia melantik Gubernur Andika Perkasa di istana, sedangkan dia telah bicara kian kemari dalam kampanyenya di laman X terhadap seorang Jenderal Bintang 3 Polri, mantan Kapolda. Bayangkan ini. Makanya sekali lagi, seorang pemimpin kalau dia sudah pemimpin bangsa dan negara, dia harus berjiwa negarawan. Dan dia harus menempatkan dirinya di atas segala kepentingan politik, di atas segala kepentingan yang ada di negaranya. Sehingga kalau dia berada dalam posisi sebagai seorang negarawan, dia tidak canggung ketika bertemu, berhadapan, dan berkomunikasi dengan siapapun, dengan kelompok manapun. Dan dapat pula kita bayangkan, kalau nanti yang jadi gubernur Jawa Tengah itu Jenderal Purnawirawan TNI Andika Perkasa, bagaimana nanti ketika Prabowo berkunjung ke Jawa Tengah, ditunggu dengan sangat hormat dan baik oleh Andika Perkasa, dan ditunggu pula oleh rakyat Jawa Tengah. Apa yang bakal terjadi dalam posisi Prabowo sebagai seorang negarawan, sebagai seorang pemimpin bangsa dan negara, sebagai seorang presiden kepala negara? Dan ini kita bicara tentu bukan dalam konteks Prabowo sebagai seorang muridnya Jokowi. Kalau dalam konteks Prabowo sebagai seorang murid Jokowi, kita tidak bisa bicara ini. Tidak bisa. Sebab kemarin saja setelah tak lagi menjadi presiden, kita melihat Jokowi pun bicara dengan calon gubernur Jakarta, dengan calon gubernur, wakil gubernur Jawa Tengah di rumahnya, diliput oleh media. Ini tentu menunjukkan Jokowi menginginkan pertemuannya ini dilihat oleh rakyat Jawa Tengah dan rakyat Jakarta, bahwa yang didukung Jokowi
adalah ini paslonnya. Jadi artinya cawe-cawe ini bagi Jokowi ini sudah mendarah daging kelihatannya baginya. Karenanya kalau bicara dalam konteks Prabowo sebagai muridnya Jokowi, kita tidak bisa bicara seperti ini. Itu saja sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.